dan di Gandaria City, Mall Gandaria City. Pertimbangannya satu, ini udah mau deketin musim hujan, jadi kita nggak mau ambil resiko nanti lagi ada apa-apa tahu-tahu bers gitu kan. Terus kedua, penggemarnya kayaknya ABG-an semua gitu loh. Jadi kalau ditaruh di lapangan kayaknya gitu. Nah, makanya kita taruh di mall. Kalau udah ABG semua nih penggemarnya nih. Jadi dikasih AC biar tenang, makan dulu gitu di bawah kan, baru nonton. Nah, dan kebetulan Gandaria City ini juga kita dibantu sama salah satu kawan kita ini gitu kan, kebetulan ada kenalan di sana sehingga kita bisa masuk untuk bikin acara, mungkin acara metal yang pertama di Gandaria City ya, saya nggak tahu, sering dipakai konser tapi kebanyakan pensi, metal belum pernah. Saya kemarin cuma ditanya ini nanti seberisik apa ya gitu. Dan saya bilang enggak kok, orkestra gitu. Lokasinya di selatan. Kita pikir mungkin banyak penggemar dari band ini yang tinggal di selatan sambil pulang kerja mungkin mampir dulu ke Gandaria gitu. Kita juga nanti rencana nggak malam-malam amat, mungkin jam 8, jam setengah 9 gireng, jam 10 udah gitu. Walaupun besok Sabtu tapi ada tugas lain di hari Sabtu kalau buat para ABG ini kan, berat tugasnya itu. Tiket-tiketnya kurang lebih seperti ini. Yang early bird sold out gitu, alhamdulillah. Tinggal yang pre-sale ini sampai tanggal 10 September nanti itu. Habis itu harga normal terus on the spot. Kemarin saya juga ada yang komen gitu di Facebook kalau nggak salah, kok bisa murah ya gitu. Ya namanya juga promotor perjuangan gitu. Jangan malu-malu lah. Online hanya bekerja sama dengan tiketapasaja.com gitu. Nah, mungkin yang agak unik di kami, selain kami jualan online juga kita jualan lewat komunitas. Nah, itu yang mungkin nanti kita coba jadiin diferensiasi gitu ya, bahwa kita juga tetap melibatkan komunitas. Di sini ada beberapa tiket box yang dijalankan oleh komunitas, antara lain di Pro, lalu ada VVC Stall. Nah ini kayak pesawat tempur nih namanya nih, C5UG, Jembatan 5 Underground. Dari Om Bento Prosatanika. Namanya kayak seri pesawat tempur. Lalu, nah ini yang membantu kami selama ini. Walau mungkin saya nggak tahu apakah masih ini sama seumuran gitu, ABG juga pasti mungkin nggak kenal Om Budi gitu kan. Jadi ya kita harapin kita bisa terbantu dari sisi penjualan di situ, dan kayaknya sih memang ngaruh karena early bird-nya kita bisa sold out gitu. Apa-apa saja sih yang udah pernah dijalanin oleh promotor Metal Project gitu. Jadi ini dulu yang beberapa yang pernah kita jalanin gitu. Metal semua dari zaman dulu, nggak ada yang nggak, kecuali yang di tengah tuh yang Sound of Salt dari Authenticity itu agak aneh memang waktu itu, karena kita ada orderan ya, kita ambil aja gitu. Nah kurang lebih sih itu ya introduction dari saya gitu. Mungkin kalau nanti teman-teman ada yang mau tanya-tanya dan lain-lain, dengan setengah hati kita tanggapi di sini. Akhirnya kita cobalah bikin event metal lagi yuk gitu. Padahal udah banyak juga sebenarnya event metal, tapi mungkin kami nanti coba membuat sesuatu yang sedikit beda gitu. Balik lagi kayak zaman dulu di waktu kita sering bikin event di Maris Place, di mana apa ya, antara yang main sama yang nonton itu nggak ada jarak lah. Kita coba yang nonton juga bisa interaksi sama bandnya, karena udah jauh-jauh datang, udah ngeluarin uang yang nggak sedikit. Kita bisa seneng-seneng bareng, nggak cuma nonton dari jauh gitu. Kanan saya ini mungkin pendatang baru.
pendatang baru di geng kita. Tapi kalau beliau ini sudah malang melintang lah ya. Lu dari mana coba? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Wawan, pendatang baru di gengnya Mas Adi. Ya, saya di sini sebagai PIC tech rider dan produksi yang berhubungan sama audio pada khususnya. Sementara itu aja sih. Dengan baju akar-akaran yang susah dibaca gitu. Itu ada pertimbangan semacam itu nggak? Terus ada crowd control segala macam. Tapi yang penting itu berapa tiket yang dijual berapa? Apakah itu memang di fullin atau ada space berapa persen biar agak faktor kenyamanan sih, dari kenyamanan penonton sama kenyamanan pengunjung yang lain. Siap. Dengan kapasitas seating ya. Kalau ngomong seating, theater itu 1.500. Nah, kalau itu udah dipotong panggung, karena panggungnya mereka memang tetap pakai. Jadi kalau hari hari Minggu itu dipakai untuk kebaktian, itu 1.500 seat. Nah, kalau berdiri bisa sampai 2.500 gitu. Dan tempat itu sebenarnya sering dipakai juga untuk pensi sekolah-sekolah sekitar. Dan mereka pengunjung 2.000-2.500 masih nyaman. Nah, tiket yang dijual berapa? Kita cuma mengharapkan 1.500 saja. Gitu. Jadi lega. Syukur-syukur lewat, tapi ya segitu udah oke lah. Perjuangan. Perjuangan dulu gitu. Jadi perjuangan dulu, kita tahu diri lah, kita udah lama off. Jadi ini adalah event apa ya, istilahnya reintroduction gitu. Reintroduction bahwa kami juga mau ikut-ikutan inilah metal-metalan lagi. Selamat datang Mas Adi dan Mbak Novi. Ini yang pertama nih, karena sudah lama tidurnya lama ya, akhirnya bangkit lagi nih. Selamat datang kembali lagi untuk Mas Adi dan Mbak Novi dan tim. Pertanyaan saya gini, di tahun 2016 kalau nggak salah bulan Maret ya, Rhapsody on Fire sempat singgah konser di Indonesia dan mohon kalau saya dikoreksi sepi mas. Waktu itu total metal masalahnya. Itu sepi. Nah, apa yang akan dilakukan oleh pihak promotor menyiasati agar musibah ini tidak kembali lagi? Ya, itu pertama. Yang kedua untuk Mas Budi, jangan bohong aja, mau saya tanya ini. Dulu saya, selalu menang ya. Mas Budi, sebesar apa sih Rhapsody on Fire ini di komunitas di yang mana ya, di penggemar metal Indonesia gitu? Sebesar apa sih mereka ini band kita ini? Itu besar ya besar, tapi waktu di 2016 lumayan sepi waktu itu kan. Kenapa? Kira-kira karena mungkin lebih banyak ke death metal, iya kan? Itu. Tapi nggak tahu juga sih hari ini ya, kita lihat aja lah. Nah, ngomong ciri khas kita itu, dan ciri khas kita main tubruk aja gitu. Jadi untuk antisipasi ya sepi atau ramenya, ya salah satu yang kita usahakan adalah hal seperti ini, kita bikin expose. Dan kalau yang sudah follow IG-nya kami itu, walaupun kami baru, kayaknya kami juga cukup gencar gitu di Instagram maupun Facebook. Lagi sekarang mulai bangkit di Asia Tenggara lah paling nggak gitu. Jadi kita jangan didikte terus sama yang dari Thailand apa gitu. Kalau bisa dari kita lah justru yang ngedrive gitu. Itu sih Mas Gigi. Terima kasih Mas. Setelah dapat riders dari Mas Adi, nah kita pelajari, cukup kaget juga sih. Ridersnya itu nggak aneh-aneh. Maksudnya mereka itu bisa menyesuaikan riders dari industri yang ada di Indonesia. Misalnya mereka minta A, terus kita adanya B. Selagi fungsi itu nggak lari, mereka mau. Gitu. Ya, secara umum
Royalties mereka super tidak aneh. Gitu. Itu aja sih. Oke, jadi mereka nggak saklek bahwa oke harus ini enggak gitu ya? Enggak. Enggak ya? Masih bisa masih bisa diskusi lah. Maksudnya di tengah ya? Iya. Beda. Wah, ini dia. Kita untuk event Rhapsody of Fire yang bakal berlangsung 27